Mula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu jenis sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Betul tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, boten Ibnu Hisham sing arep dilapis. Terus badan itu dipretel-pretel kalian yang kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sampe nak ngaji tarikh nyapa kula sono. Terus yakin sekarang ini sudah. Umar Abdul Jabbar, ini tiang Mekah, ini Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Wonten revolusi Wahabi ini melayunya tembus di Indonesia, semakin tembus di mana. Nah, kalau saya ngaroi, kok katut bahasa ngapak kayak kias ngaroi. Ini jelas berita tembus di dokumen. Terus beliau nulis Mabadik Fikiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh. Niku jenenge kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, saya buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sudah Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Kowe kayak janggal nak wong kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Jane nak lemah iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayang aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah di saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumi ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama. Karena kalau menurut ulama, tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir.
Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa enggak? Makanya ngaji ke ulama gendong itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhonun faqala laha wal ardi ya tauhan aw karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toi ini. Sekarang nurut jadi orang nurut lah yang mesti kalah, kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Mbone rumah. Nanti sama akan paham perang Khotbah setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin kontak. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah kontak. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin kontak. Setelah bikin kontak, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya kontak itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan kontak itu segala-galanya. Karena orang Islam enggak bisa keluar dari kontak dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nang ora ana sing garani jenengan pangeran. Pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan juga di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah enggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa junudal lamro. Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi mbek wong kafir mau kajak sekian kilo, kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir.
Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Bumi ora mantel mek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal, lu mantel dong. Wong darani ra diakal lu mantel. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yang mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu, karena ini maca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik, karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang nang kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waduh terus wali, dukun gini ngawur. Dan bisa wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berada. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak ribut wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya saya usah daftar. Demenisin maksudnya. Udah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir? Kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel. Dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman ini bumi enak kayak maksiat. Saya ini kecekel aku itu prakas. Wah saja Allah kang sebenarnya jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya no lintang gugur.
Tapi sekarang tuh jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sendang. Nabi itu Umi itu gak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang. Saking dinginnya, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholanya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, cung, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang ngorong. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringat semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul kok, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah daerah ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Dari Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fakta bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua habis Sufyan. Waktu itu bener-bener coba. Setelah kado balo terus orang dijak mire gak mau. Sabi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mirip, saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Sabi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak dia sekarang harus maca berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau enggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas enggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya enggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, buah yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di bulunya. Sarung tok satu, enggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di bulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin di komentari. Kiai kok sholat gitu.
Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Sabda bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat iku perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani salat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini, gak tahu. Bermong bodoh kowe roh situ sama serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya gak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi. Jangan ada tradisi ijabul malam yajib, kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Radia itu. Jadi kayak orang Madura, orang Mekah, orang Juban dijustup nyongkone kiai ini. Barang bandara kok Juban kasih. Itu keren deh. Jadi aku anak sudah tapi tenang. Terus dileng nopo kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Pasti nglereni salamane. Nah ini saya teruskan ya, supaya sampai jadi wali. Oh gampang, daftarnya gampang. Kroninan be aku lah. Aku wali orang kronin. Fa'arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu Yunus Abu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi itu mau mikir, mereka para pangeran. Dua orang sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Aku kok tidak mikir, rugi. Terus sahabat tuh, kalah udah didekat bareng kita nanti pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin. Mergo angin. Mulanya kecukupan gedeng wali sama ane reso mikir, tapi para pengen. Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian aku reso mikir. Carane bahagia yo ora ro. Lho kula nate lho tak kelentik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak nah, aku reso mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pengiran. Nabi santai. Sahabat tahu bar Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin merespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda, kalah enggak? Sampai sahabat sudah sadar.
Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas itu masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas tapi paham pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsamna alihim bihau wajibu dalam tahu. Kalah. Mulai dari itu aku sebenarnya iman gara-gara gak tahu ngalaman Muhammad itu gak. Angger wis cara akal menang, dia menang. Itu mesti orang sesuatu. Dia bisa orang bahasa ikra iso dia ngomong sih. Jadi orang kok menikahi ora iso ora dukun. Ya pokoknya Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku raya yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Pas Tano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke kawannya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon begitu cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat Gitareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur ini langsung airnya ini muncrat. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlalu begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Beruang tenan. Wes sama yang paling gak wis wali-wali lah RT lah penting daftar. Paling gak ada anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu jelas dan gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Jika orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya.
Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal kan? Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urut menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin? Paham ya? Lu paham kan orang? Tapi jadi wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai nisab terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina ikihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mulane kowe ra dipilih dadi nabi, perkarane reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti. Menawa malah takon ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek kalau nabi sing gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari batu. Jadi manusia orang mungkin umat tuh ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku ora iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok enggak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi titik rasa lagi malam berapa, sombalen nopo repot. Tidak
Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menurut saya menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja go tenang deh. Juga tenang khusyuklah tatap mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten dengan ngatur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin orang pangeran mantel. Coba goblok e ora melok duwe kok melok. Enggak. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen juga untuk kesayangannya. Orang kan itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat ning WC wong seneng aja, ora terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu piye ya Allah ya malu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika drijine Nabi mengeluarkan air ya kita semuanya ini cara manusia kan mohal tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu ke drijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wiwini anak kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar kondok ku yo mok darani mergo sering terjadi bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terkata Abdul Hamid Khan begini. Andai kan ke gokung asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam. Terus ngomong-ngomong, kelungsu ini sebenarnya jadi wit gopodi. Nah wit gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mokal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal itu barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti kecangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Terus ketika mungkin itu modal apa? Mungkin ya ora melok. Enggak. Tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Ya kok gampang untuk iso sidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi itu sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe itu ya mesti cangkem elek musuh tak kuku kirang. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika masukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah berpikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudrat yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang para pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Yo wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah gak kasih pengeran dhewe wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur. Padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tolak nih Pak. Muridnya takut.
Barang tuan Ka'bah sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong ini? Kau jadi ceritakan aku jadi. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro tua yang masih orisinal. Kau gak awalnya jarang mohal, kok iso miber, mohal kan? Mohal ini rantau warisan kok suka, mohal kan? Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai strategi. Menurut maksudnya ben khas. Ngomong para keben apa? Baru tak kenang ceritanya Kiai Kulo, termasuk ceritanya Bapak Kulo, Pak Hamid, Bedowi, semua ya. Cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulang itu keramat tapi bukan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 7 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita, jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan sih. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Bedanya ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu keben Ben Mama terkenal lah. Kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben Mbak Abbas itu. Malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti itu, musuh yang musuh santai wae, maca ayat tertentu. Lah saat itu raiso, nyatanya aku raiso, kowe kok dipadan to. Tengane kemadakno barang sing ora. Karena tadi, andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang kudrotul ula. Ini disebut ansya'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, kita nak kepengen jadi wali iman sing bener. Bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing. Nah, yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausamu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memuhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamatali Adam kolakohu menturah. Nah Isa itu jadi ono lumayan nih, biar jadi ono boel Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturah dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi.
Tapi nak kaji cukup. Tapi kan saat ini negara terus bukan. Orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan malah. Nah kan di samiber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi. Aku piye nasibe? Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gak contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Berjanin meteng, mbok mau engkek renang kan? Kok gak mati? Ya ini jero janin, gue sangat golek oksigen, malah mbok mau main renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok itu renang. Orang teh oksigen. Mbok engkek nopo? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok ning dipendem, boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili, ya lahir ya sama tuh kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, ya pokoknya amanah billahi dzaliron wa batin. Harus kecangkeman amanah billah subna ilah pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah billah. Karena ngono, sisi jadi wali. Paling enggak misalnya rawali kau Imam Nawawi ya sebenarnya iman itu sebenarnya. Karena tadi percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia mau lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk rono guling-gilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat ulama yang tadi saya. Makanya sampean ngomong takon, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen bijul. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa korasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongi. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ra melok. Gawe kowe yo ra iso. Watu lahir pitik kowe yo ra iso, yo ra melok gawe. Karena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ra isane. Barang Allah gawe watu ngetokno pitik terus kita mungkin barusan saya tahu. Lah nang ngono ya ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termaksudkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam taruna satu. Semoga terus. Pada sampean keterlatih napa? Terlatih iman dan fikri Allah Ta'ala sebetulnya karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal yakin suatu saat husnul khotimah sing itu warga nakal yakin Allah itu kuasa mboten enten sing mukal pun Allah ngersakno lane temriki ditutup wa kafa wa minal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Yo, wis pantes-pantese darani cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Kowe gue lucu-lucunan wae kok. Kada ikhtiar, saleh lesu ya. Pantes mau mangan yo kalau. Nah, tapi ora saya yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ra mati ngono biasa wae.
Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kok ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi ini sange nabi min jenati dunya. Sanging pepaite dunya mak ing perkara lae sang ora ana apa mae kok ing dawane sadike nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih ujek dijak melarat iki apa-apaan itu proses. Mulane kan ada protes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok ujos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan ro ceritane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama modern Mujadilah. Sama tak cerita, musuh terus masuk. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, boknya raros. Pokoknya ono bab alia-alia ku bokong. Mbok pas dene kan boknya raros. Singkat cerita berakat suwe no ben terus bojone iku mulai. Jenenge iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Thabit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben persen. Mbok nek kowe ngono boyo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas engko ora kena. Mangkel dene kata, kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu, gimana? Kue tak sumpah hilang. Terus anti alia kabur di umi, kue tak haram no, koyok mbokku haram tak telon. Jadi saya adat Arab nak dihar itu hukum tolak, namun dihar itu hukum tolak. Ijek muabad, jadi agar uang kok dihar berarti oleh dikumuli selawase. Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Aku ayu, bolak-balik lah. Mungkin ya ayu bodinya apik, sing lanang itu hiper. Matur, memuangi saudara Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar, memuangi. Mangi sampai ngombre, itu anak nangis kan sampai ngombre. Jadi aku sak paket dia nangis sampai. Itu terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong warung tua, arep ini nak anakku tak rumah kelaparan, ngaku mau itu resor boleh duit. Mbok rumahku tinggal wae, mamu itu di situ. Gue tak kaji Nabi. Boleh hukum diskon nak dihar ora kaya tolak dihar, kok kaya tolak apa-apa. Sebenarnya matur kaji Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Dia ora tahu mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh, banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mana banget. Akhirnya Aus bin Thabit, bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak dihar iku dihukumi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis final, nak dihar padha wedok. Tuwaran kan kita kudu. Jowo ngene, kan kita kudu kekasih pengen. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe itu iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini dihar itu hukumnya salat. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Neng kamar itu nangis, buat nangis. Sekian menjadi Nabi wong para pangeran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah.
Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lali Mujadilah wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah wong wedok tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu, tadi nasi dilapar. Mana pulau orang ketemu di pulau menengah itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan terus. Nabi dilapar. Itu masyhur berita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Dene tua, Khawlah wis mati tua ajus wis. Dindekno Umar mandek. Ngono. Nanti jam 2. Wong itu anak tua omongan kan sik sower. Nanti jam. Pasukane Umar piye ya Amirul Mukminin ngono omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Wong sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa kita dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhihi allati sami'a Allahu min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, pemene aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i. Alhamdulillah. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umpama ora dhewe salat dulu dhewe ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khawlah itu ngene terus entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem jak melarat gelem kan tapi sak usah sugih kok tetep alhamdulillah gak lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, bareng juga uripe terkendali itu banyak. Itu omong. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengen malah ditantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak dirapa. Turit nagar sosial hayat dunia yang pengiripan dunia wajina dalam pasti dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung kanya nang ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utol iku tekse megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri dirore kelan tambah bahaya. Jadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nek maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turit nang ngarepno sira kabeh Allah Allah. Wa rasulullah lan utusane Allah daral akhirat lan oma akhirat ayo jannata tekse swarga. Fa inna Allaha mengatakan bahwa wa'ad dan nyediakan sapa wali mustinati kecil sing apian pun nate sira kabeh pira dadi akhirat lan akhirat ajaran ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah ya mau bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat ayo do tiru ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah pokoknya nak ngamuk barno ayo nopo barno ayo tetep wong duwe batas energi mesti mandek dhewe rasa batas pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya apa lan ana surat Mujadilah tapi umumnya tiang masih Mujadilah tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa Mujadilah ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami ya yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak karena dihar itu ya omongan saja enggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah dihar itu dimanzilatin
tolak. Dulu kalau ngomongin jorok banget, masyhur sama delok tentara. Ya Rasulullah, wa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta ida akala sababi tolakon iku ngomong. Niku sing ngentekno nang kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu wis tak kekno Dik ape megat, kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Akhire aku ngrungokno. Seruwe pas tau itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, saiki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman ning lawan wedok, nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno adalah bukan bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggu nanti sira kabeh. Kira dadil akhirat iku akhirat ajaran ganjaran aliman ingkang gede aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki es kecelok kiai gede, bojo kula iki tak didik sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan nek hidup kita ini menuju napa? Akhirat. Nah, contoh ora usah se-ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum-bilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisaun Nabi, milih al-akhirat yang akhirat, alat dunia ngalamo yang atas itu. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalamo apa? Dunia. Ya nisa an-nabi pira-pira bujune Nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat dunya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin ai buyinatin sing jelas napa fahisya uja atau anane fahisya buyinatin jelas itu apa mau jadi tikal napa pikiratin nuduk kita ukhra nuduk dinuni lan non ma'ahu sertane ikilah nuduk lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nuduk tentu napa nudhaif lahal ada atau nudhaif lahal ada. Jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngaten nggih, bojone tokoh iku nak salah dosane loro. Mergo nak ganjaran yo ganjarane loro. Mergo salahe tokoh mesti dinut. Benere tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Kalau garwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam ya dihisab kok jadi model nak ono kudu sosialita kan repot apa repot lah tapi nak bujum sosialita ya rapati kena ada kan ora ono sing anut kok saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah ganggep bae walhasil intine ku nak bujune tokoh utawa tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nut nah bener ya ana sing kan bener. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal aja berapa di venue juga apa potensial nolak ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.